Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandito Triseptian, mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0553219942. Kali ini saya akan mengerjakan tugas basis data, tugas 2, yaitu praktikum SQL. Nah, yang pertama kita buka SAMPP. Kita start modul Apache dan MySQL. Setelah sudah start, ditandai dengan modul Apache yang berwarna hijau dan MySQL yang berwarna hijau. Selanjutnya kita buka browser. Kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, sudah terbuka halaman phpMyAdmin. Yang selanjutnya adalah pertama-tama kita membuat database yang bernama rumah sakit. Nah, di sini kita masuk tab SQL. Sintaknya yaitu create database rumah sakit. Go. Sudah berhasil. Di sini muncul ada database rumah sakit. Kita masuk ke database rumah sakit tersebut. Lalu selanjutnya kita buat tabel menurut tugas yang sudah diberikan. Ada 6 buah tabel yang harus dibuat, yaitu yang pertama tabel pasien, tabel daftar, tabel administrator, tabel dokter admin, dan tabel dokter, lalu pasien dokter. Pertama-tama kita buat tabel pasien terlebih dahulu. Create tabel pasien. Dengan isi kolom ID pasien, integer 3 karakter, primary key, dan auto increment. Dalam ID pasien ada nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Di sini nama pasien. Kita buat tipenya varchar, 50 karakter cukup. Jenis kelamin varchar 3 karakter cukup. Kita buat inisial saja, laki-laki atau perempuan, disingkat L atau P. Yang selanjutnya adalah alamat pasien, varchar 50. Dan terakhir kolom penyakit, varchar 100. Kita coba. Sudah berhasil. Di sini muncul satu tabel pasien yang terdiri dari kolom ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan penyakit. Yang selanjutnya kita masuk lagi ke database rumah sakit. Kita buat tabel yang selanjutnya, yaitu tabel daftar. Tabel daftar dengan atribut ID daftar 3 karakter, jadikan primary key, dan auto increment. Selanjutnya ada ID admin dan ID pasien. ID admin dan ID pasien. Muncul tabel daftar. Selanjutnya kita buat tabel administrator.
tabel admin. Dengan atribut ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Go. Muncul tabel admin. Yang selanjutnya kita buat tabel dokter admin, terdiri dari ID data, ID admin, dan ID dokter. Ini tabel dokter admin. ID data, integer 3 karakter, primary key atau income. Lalu selanjutnya ID admin dan ID dokter. ID admin integer 3 karakter, ID dokter 3 karakter. Dokter admin sudah. Selanjutnya kita buat tabel dokter. Create tabel dokter. ID dokter, jadikan primary key dan auto increment. Ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, nama dokter, tanggal lahir dokter, tanggal lahir, ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat spesialis, waktu kerja, nomor HP. Nomor HP, alamat, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Waktu kerja. Kita coba. Berhasil membuat tabel dokter. Selanjutnya kita buat tabel pasien dokter. Pasien dokter menggunakan ID 3, ID dokter, ID pasien. Carikan primary key dulu. ID dokter, ID pasien,
ID dokter, ID dokter, ID pasien, resep dan waktu periksa. Waktu periksa. Nah, sudah selesai. Di sini ada 6 tabel yang sudah saya buat. Yang pertama ada tabel admin, daftar, tabel dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya kita akan menentukan foreign key dari setiap kolom dari setiap tabel, yaitu dengan cara masuk tab structure. Di tabel data kita memiliki foreign key yaitu ID admin dan ID pasien. Sini kita bisa klik more, index, oke, ID pasien. Selanjutnya tabel dokter admin, tab structure, ID admin jadikan foreign key dan ID dokter juga jadikan foreign key. Lalu ke tabel pasien dokter, masuk tab structure. ID dokter di sini merupakan foreign key. ID pasien juga merupakan foreign key. Nah, kita cek lagi satu persatu. Nah, sudah betul ya. Selanjutnya adalah kita membuat relasi antara tabel, yang dimana langkah pertama yaitu masuk ke tab designer. Kita pilih database rumah sakit, masuk ke tab designer. Nah, di sini sudah ada tabel-tabel, daftar tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kita pisahkan satu persatu. Nah, caranya membuat relasi yaitu di sini pilih menu create relationship. Kita pilih reference key-nya. Jadi kita pilih primary key-nya ya. Nah, di sini ada ID admin. ID admin berarti dari sini diambil, disambungkan ke sini. Pilih yang cascade dua-duanya. Oke. Sudah. Selanjutnya kita pilih lagi create relationship, ID pasien dari sini kita ambil dari tab pasien. Oke. Yang berikutnya adalah ID admin di sini kita ambil juga dari tabel admin. Kita buat juga yang lainnya. ID dokter. Sebelah sini. Di tabel dokter adminnya ada ID dokter juga, kita sambungkan. ID dokter masuk ke foreign key sini. Selanjutnya nih ada ID pasien, kita ambil dari tabel pasien.
Sudah selesai, lalu kita kembali ke database rumah sakit. Nah, karena setiap tabel sudah diberi relasi atau hubungan, maka selanjutnya adalah kita mengisi data dari setiap tabel yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel pasien, kita masukkan data pasien. Di sini kita pilih insert. Isikan data sesuai dengan keinginan, ID pasien 11. Nama pasien itu sebagai contoh, jenis kelamin L. Alamat pasien Jalan Merdeka, Pangandaran. Penyakit batuk. Kita coba dulu satu. Nah, berhasil. Di tabel pasien kita sudah punya satu data, yaitu dengan ID pasien 11, nama pasien Dito, jenis kelamin L, alamat pasien tersebut, dan penyakitnya batuk. Selanjutnya kita bisa menambahkan data dari tabel dengan menu insert di sini. ID pasien 12, nama pasien Saiful, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Budi Asih, penyakit pilek. Selanjutnya juga bisa ditambahkan 13, nama pasien Ratna, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Jalan Jakarta, Jalan Dendels Jakarta, penyakitnya sariawan, Sudah selesai. Di tabel pasien kita sudah punya 3 data. Yang pertama Dito, Saiful, dan Ratna. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan data dari tabel-tabel yang lain lewat tab insert. Nah, yang selanjutnya adalah kita mempraktikkan materi select. Pertama, kita masuk tabel pasien, pilih tab SQL, sini pilih yang select from pasien. Coba dulu, ambil semua pasien di sini, kembali lagi, select from pasien, where ID pasien sama dengan satu. Nah, di sini ada ID pasien, hanya muncul nama pasien dengan ID pasien 11. Nah, yang selanjutnya kita coba mempraktekkan select bersyarat. Kita coba yang bersyarat, select nama pasien, jenis kelamin from tabel pasien, di mana ID pasien sama dengan 12. Nah, hanya tampil nama pasien dan jenis kelamin dengan ID pasien 12. Nah, yang selanjutnya adalah kita praktek select join antar tabel. Di sini kita coba select P
nama dokter, nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Nah, kita akan mencoba menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. From pasien, P, join, pasien, dokter, PD, on, PID dokter sama dengan PD ID pasien. Join dokter D, on PD ID dokter sama dengan D ID dokter. Kita coba go. Nah, di sini tampil nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Selanjutnya kita akan mempraktikkan select join antar tabel bersyarat. Tadi select nama dokter, nama pasien, waktu periksa, ada resep, D, nama dokter, from pasien P. Join pasien dokter, PD, on PID pasien sama dengan PD ID pasien. Join dokter D, on DID dokter dengan PD ID dokter sama dengan DID dokter. Where ID dokter, ID dokter dan 42. Kita coba, masih salah, kita lihat lagi. Dokter D, PDI dokter, PDI dokter. Oh, ini D, ini dokter. Kita coba. Nah, menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter berdasarkan ID dokternya 42.
Sini kita dokter Tompi, kita lihat ID dokter Tompi itu betul. ID dokter 42. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan select dengan fungsi matematika. Pertama, kita masuk ke tabel pasien, kita pilih tab SQL. Menggunakan sintaks select count ID pasien from pasien. Kita coba. Salah. Oh ya betul. Nah, ID pasien di sini ada 3. Kita coba cek, ada 3 ID pasien yang sudah masuk ke tabel pasien. Yang selanjutnya adalah kita mempraktekkan select between. Select between, masuk ke tabel pasien. Masuk ke SQL, select bintang from pasien, where ID pasien between sebelas and 12. Kita coba. Nah, hanya muncul ID pasien antara 11 sampai 12, yaitu Dito dan Saiful. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan coba select order by. Select order by di sini, select bintang from pasien, order by ID pasien ascending. Nah, ascending berarti tersusun dari yang kecil sampai yang besar ID pasien. Coba kita descending from pasien, order by ID pasien descending. Coba. Nah ini baru descending dari terbesar sampai yang kecil. Selanjutnya kita akan mempraktekkan sintaks SQL update. Masuk ke tabel pasien lagi, kita masuk ke tab SQL, pilih di sini ada update. Kita akan coba ubah nama Dito menjadi Dito menjadi Nandito. Update pasien. Set nama pasien berarti di sini ya. Nama pasien.
menjadi Nandito berdasarkan ID pasien sama dengan 11. Kita coba. Berhasil. Kita lihat di tabel pasien hasilnya. Nah, ID pasien 11, nama pasiennya berubah menjadi Nandito. Yang selanjutnya kita akan mencoba sintak delete. Kita pilih di sini delete. Delete from pasien where nama pasien sama dengan Saiful. Coba. Berhasil. Kita lihat di sini nama Saiful dihapus dari data tabel pasien. Sudah sekian dari saya, mungkin praktik SQL, praktikum SQL dari mata kuliah basis data tugas 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Mohon arahan dan bimbingannya untuk Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.